Oke, mahasiswa yang saya hormati, kaidah yang saya sampaikan tadi adalah berlaku untuk kata atau orang atau subjek atau benda yang dipanggil, bukan hurufnya. Nah, takutnya nanti saya saking keasikan menjelaskan, kelupaan saya gitu. Jadi saya tekankan kembali, kaidah yang saya sampaikan yang tadi ada yang pakai dhammah, ada yang fathatain, itu berlaku untuk kata setelah huruf ya, bukan huruf ya-nya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Ya. Nah, tadi ada dua kaidah. Kaidah asal yang pertama adalah apabila orang yang dipanggil, subjek yang dipanggil, objek yang dipanggilnya itu tunggal, bentuk namanya itu tunggal, bukan bertingkat-tingkat. Contoh Muhammad itu kan tunggal, itu Fatimah tunggal, itu bentuk katanya kan tunggal. Khalid itu kan bentuk katanya tunggal. Dan sudah jelas kita udah tahu orang yang kita panggil itu namanya Tuhan, namanya Muhammad. Nah, maka nama orang tersebut itu di belakang harokatnya itu berharokat dhammah tanpa tanwin. Yang perlu saya tekankan di sini adalah, Pak, itu kan nama bahasa Arab, Pak. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Yang kita belum tentu apakah nama-nama itu berasal dari Arab ataupun tidak. Nah, kalau memang itu kita tidak tahu itu dari Arab, asal nama seseorang itu dari Arab, ya bukan paling sih, solusinya adalah kita memanggil apa adanya. Misal ada yang namanya Charles. Misal. Jadi kita udah tahu Charles, bagaimana orangnya. Misal kita manggil Charles dengan bahasa Arab. Jadi panggillah ya apa adanya, ya Charles gitu. Ya, Charles. Atau ada nama-nama Cina. Atau ada nama-nama apa-apa Korea yang kalian kenal gitu. Suho, Lee Min Ho. Nah, jadi panggil apa adanya. Ya Lee Min Ho gitu. Ya Suho. Ya opa, ya oma dan sebagainya. Nah, jangan kalian paksakan merubahnya kepada pola Arab. Karena tadi kaidahnya berharokat dhammah, jadi kalau nama-nama yang bukan dari Arab seperti Charles tadi harus kalian ganti atau kalian tambahkan dengan bunyi u, karena dhammah itu bunyinya u. Jadi ya Charlesu, ya Leminhu, ya Suhu. Tidak perlu, karena itu bukan nama dari Arab. Tapi kalau kita tahu itu berasal dari Arab, akar kata nama itu dari Arab, praktekkan kaidah tadi. Kadang ada juga nama yang terkesan itu Arab, tapi sebenarnya itu bukan Arab. Nah, contoh apa yang saya ambil, nama Nabi. Ada Nabi yang bukan kelahiran dari tanah Hijaz. Dalam pembahasan bahasa Arab itu dianggap dengan bahasa Ajam. Ajam itu bukan dari Arab, dalam artian bukan dari tanah Hijaz, Mekah, Madinah, tapi di luar Mekah, Madinah. Seperti nama Nabi Musa. Jangan kalian salah pahami apa yang saya bilang ini, karena agak susah saya menjelaskan. Ada nama-nama yang bukan dari Arab. Bukan dari Arab di sini ada dua kemungkinan. Ada yang bukan dari kelahiran Mekah, Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua memang bukan dari kelahiran Arab secara umum. Seperti orang Cina, orang kita juga, orang Barat, orang Eropa. Nah, kembali ke kata Musa tadi. Jadi jangan dipaksa dengan manggil ya Musau atau ya Musayu. Karena ya seperti itu namanya Musa, ya Isa, jangan dipanggil ya Isau. Dan sebagainya. Tapi kalau memang itu berasal dari Arab, katanya dari Arab, nah makanya ikuti kaidah yang tadi. Itu satu. Semoga kalian bisa memahami. Yang kedua, kaidah yang kedua tadi adalah jika orang yang dipanggil kata, subjek, objek, atau benda yang dipanggil itu tunggal, misalnya seorang laki-laki, seorang ibu, seorang bapak, seorang anak, tapi belum jelas, masih umum. Seperti yang saya contohkan dalam kasus ada orang kecelakaan, terus ada orang bantu, dia butuh bantuan orang lain, terus dipanggil, dia sudah menetapkan arahnya ke orang-orang yang di sana, tapi dia tidak tahu namanya. Jadi dipanggil, wahai laki-laki yang di sana. Gitu. Makanya kaedahnya berubah. Kalau yang awalnya tadi pakai dhammah tanpa tanwin, untuk kaedah kedua ini yang mana
orang yang dipanggilnya itu sudah targetnya sudah pas, sudah tahu, sudah jelas oleh orang yang manggil, tapi tidak tahu nama detail orang yang dipanggil. Makanya diganti harokat dhammah tadi dengan fathatain atau tanwin fathah. Ya rojulan, ya waladan, ya umman, ya aban, ya rojulan. Hoi laki-laki, hoi laki-laki yang, lelaki yang ada di sana. Ya kita tidak tahu bagaimana kita tidak tahu nama lelaki itu secara detail, tapi kita cuma tahu jelasnya dia itu laki-laki. Nah gitu. Ya imro'atan, wahai wanita. Kita tidak tahu nama wanita itu apa, dari mana asalnya. Tapi karena kita sudah memastikan, menargetkan yang kita panggil adalah wanita, kita sebut aja wahai wanita. Harapannya jadi menjadi fathatain. Nah, jika kalian susah memahami kaidah yang kedua tadi, tidak masalah. Yang penting kaidah yang pertama kalian harus pahami. Nah, karena itu yang dicontohkan dalam latihan pada halaman 30 ini. Ya Aliyu, ya Abbasu, ya Syekhu, ya Rajulu, ya Ammaru, ya Dukturu. Adapun kaidah yang kedua yang tadi saya sebutkan itu berada di, mungkin kalau dalam belajar bahasa Arab akan ditemui juga, tapi itu udah tingkat atas. Udah tingkat menengah atau atas lah. Nah, itu sekali lagi semoga bisa dipahami. Kemudian dalam catatan, saya juga menambahkan ada kaidah ketiga. Jika munada, dalam artian jika orang, benda, subjek, objek yang dipanggil itu tidak tunggal. Nah, tidak tunggal di sini, tidak tunggal di sini artinya adalah kata yang bertingkat atau kata majmu'. Maksudnya apa? Lazimnya kita contohkan idhofah. Nah, idhofah itu kan bisa dikatakan kata atau kata majmu' atau kata bertingkat. Dalam artian bukan hanya satu kata saja. Ada kata pertama, ada kata kedua, menjadi satu. Nah, itu maksud saya kata bertingkat, kata majmu'. Nah, karena dalam bahasa Arab kadang beda dengan bahasa Indonesia untuk penerapan kata bertingkat atau kata majmu' ini. Sebelum saya memberikan contoh, saya akan melanjutkan penjelasan bahwa jika orang yang dipanggil, subjek yang dipanggil, objek yang dipanggil tidak tunggal dalam artian majmu', kata bertingkat atau majmu', nah biasanya itu terjadi jika orang yang dipanggil itu berpola idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Semoga kalian masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya. Maka di sana perlu diperinci lagi. Kaidahnya apa? Yang mudhaf, kata pertama itu harokatnya fathah tanpa tanwin. Tetapi yang mudhaf ilaih tetap memakai hukum asal. Mudhaf ilaih seperti yang kita diskusikan, kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, mudhaf ilaih hukumnya adalah kasrah. Jadi yang berubah cuma mudhaf ilaih tidak berubah. Nah, jadi di sini saya berikan contoh untuk kaidah ketiga ini, munada yang bertingkat atau munada yang tidak tunggal dari kata majmu' atau kata bertingkat yang dicontohkan dalam idhofah. Contoh yang paling lazim bisa kita angkat contoh yaitu Rasulullah. Ya memang beda ketika dalam bahasa Indonesia tulisan Rasulullah itu seakan-akan digabung jadi satu kan. Rasulullah, RASULLAH jadi satu kata. Padahal hakikatnya ketika kita merujuk ke dalam teks atau tulisan Arabnya itu dua kata. Terdiri dari kata Rasulun dan Allah. Nah, karena dia idhofah, kita udah tahu idhofah itu apa artinya. Idhofah adalah dua kata yang digabung menjadi satu, membentuk satu kata dan membentuk makna yang baru. Rasulullah. Nah, itu ketika dia tidak diapa-apakan. Rasulullahi tidak diawali dan tidak dikurangi maksud saya. Nah, ketika dia diawali oleh huruf nida atau huruf panggilan ya tadi. Nah, ini kadang-kadang kita dapati dalam kenyataan, dalam lapangan kadang kita bernasyid ria, nyanyi atau bersalawat, mendendangkan syair, membaca doa atau apalah. Kadang kita keliru membaca ya Rasulullah. Itu keliru dalam kaidah bahasa Arabnya.
Keliru dalam kaidah bahasa Arabnya. Karena tadi saya sampaikan ketika diawali huruf ya, untuk kata yang idhofah ini, yang berubah adalah harokat di mudhofnya. Harokat mudhofnya itu yang awalnya rasulun menjadi rasulah. Sehingga ya Rasulullah. Seperti ini. Ini adalah kata mudhof idhofah. Ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Ketika struktur idhofah tanpa diawali huruf apapun, maka diperhatikan harokat lamnya. Dhamma, Rasulullah, Rasulullahi. Adapun ketika diawali oleh huruf ya, nih, ya, Rasul, perhatikan lamnya. Rasul, Allah, jadi fathah. Yang Allahnya tetap hi. Jadi kalian kalau menasyid seperti lagunya Uce, ya Rasulullah, itu betul. Tapi kalau kalian nyanyikan, ya Rasulullah, orang Arab mengatakan itu keliru. Karena kenapa berubah harokat ya lam ini? Karena ada ya ini. Kadang-kadang saya juga mendapati orang seperti itu, ya Rasulullah, ya Habibullah, itu keliru. Mestinya kalau sudah diawali huruf ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibn Abdillah Muhammad, kan kayak gitu kan katanya. Saya tidak juga paham secara mendetail kalau nyanyi-nyanyi itu. Tapi ketika ini kalimat idhofah atau kata idhofah diawali huruf ya, maka yang akan berubah adalah mudhofnya. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Jadi yang betul ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Contoh juga yang lain, Abdullah. Abdullah itu adalah idhofah. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia mungkin terkesan satu kata, tapi itu dua kata. Dijadikan satu. Terjadi kata Abdun dan Allahi. Abdullahi. Nah, ketika diawali oleh huruf ya, ya Abdullah, ya Abdullahi, ya Abdullahi. Bukan ya Abdullah, tapi ya Abdullah. Fathah di dalnya. Seperti itu pula Ummul Mukminin. Ummul Mukminin atau Ummu Aisyah. Contoh Ummu Aisyah. Ketika diawali oleh huruf ya, maka harakat di mim tadi yang dhammah ummu menjadi umma. Ya Umma Aisyah. Karena Umma Aisyah itu al-idhofah. Abu Hurairah. Nah, ketika diawali huruf ya, coba kalian perhatikan lafaz-lafaz dalam teks hadis. Pasti dibaca ya Aba Hurairah, bukan ya Abu, tapi ya Aba berubah menjadi fathah. Ya Aba Hurairah. Ya Umma Salamah, ya Ummal Mukminin. Nah, itu beberapa aplikasi atau praktek dalam berbahasa yang kadang-kadang kita keliru dalam memahaminya atau keliru dalam mengucapkannya. Jadi semoga dengan mempelajari hal seperti ini, kita bisa beristighfar memperbaiki bacaan kita yang salah. Jangan nanti sampai membaca ya Allah, itu keliru itu, ya Allah. Mestinya Allahu. Bagaimana dengan ya Rabbi, Pak? Nah, ini lebih mendalam nanti nih. Ya Rabbi. Sebenarnya tulisan Rabbi itu ro, ba, dan ya, ada ya mati. Huruf ro, ba, dan ya yang disambung. Kata Bapak tadi kan mestinya kalau tulisan ya Rabbi itu kan terkesan ro dan ba saja. Mestinya dibaca ya Rabbu loh Pak. Di Al-Quran kan ada juga kan kadang ya Rabbi. Nah sebenarnya kenapa kasrah? Ada huruf ya mati, ya sukun yang dihilangkan. Dan itu ada rahasianya dalam pembahasan balaghah Al-Quran atau sastra Al-Quran. Dan bukan tempatnya saya menjelaskan di sini. Penting kaidah asalnya di sini adalah apabila kata atau orang yang dipanggilnya itu tunggal, jelas, maka harokat terakhirnya dhammah. Jika dia katanya tunggal, tapi orangnya namanya kita belum tahu, tapi tetap kita memasang target itu yang kita panggil, maka harokat terakhirnya fathah tanwin atau fathatain. Yang ketiga, jika orang yang dipanggil itu namanya itu berformat seperti idhofah atau bertingkat,
maka yang berubah adalah kata pertama, harokat kata pertama menjadi fathah, sementara kata kedua tetap kasrah.